Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are in good condition all. Because today I feel really great to deliver about our materials today. The title is Analytical Exposition Text. So before we move to our materials, let me introduce myself. My name is Wijil Lestari and people usually call me by Tari. I'm from English Education Department. Jadi sebelum kita beralih ke materi kita hari ini tentang teks eksposisi analitis, perkenalkan dulu, nama saya Wijil Lestari dan biasanya saya dipanggil dengan Tari. Saya dari jurusan Bahasa Inggris. Kemudian kita akan beralih ke materi kita hari ini. So, what is the title of our material today? What do you think about analytical exposition text? So, our materials today is analytical exposition text. Jadi, pernahkah kalian mendengar tentang analytical exposition text? Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan teks eksposisi analitis. Nah, teks ini biasanya berisi tentang isu-isu yang sering dibahas, yang sering dibicarakan atau biasa disebut dengan trending topic. Jadi kalian tentunya pernah kan mengikuti isu-isu di sekitar kalian, mungkin tentang isu-isu di sekolah seperti bullying atau isu-isu di sekitar kita seperti di lingkungan seperti polusi dan lain-lain. Mungkin ada juga seperti gempa bumi yang sering dibicarakan. Nah, teks ini membahas tentang hal-hal tersebut. Jadi teks eksposisi analitis adalah analytical exposition text is text words So, analytical exposition text is text that elaborates the writer idea about phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi analitis ini adalah teks yang membahas tentang isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Teks ini membahas tentang opini penulis atau tentang pendapat penulis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemudian dengan pengertian ini tentunya kalian bisa membayangkan bagaimana isi dari teks ini. Jadi biasanya teks ini mungkin bisa membahas tentang isu-isu di sekitar kalian yang sedang ramai dibicarakan. Nah, kemudian kita beralih ke generic structure of this text. Jadi teks eksposisi analitis ini memiliki 3 susunan. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga reiteration. So, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tesis. Tesis ini berisikan tentang inti pokok atau uraian pertama tentang sesuatu yang akan dibahas di dalam teks ini. Jadi biasanya di tesis ini mengandung tentang hal pertama yang sangat penting yang akan dibicarakan selanjutnya di teks ini. Jadi bisa dibilang ini sebagai inti pokok dari teks ini atau dari kalimat-kalimat yang akan dibicarakan selanjutnya. Jadi jika kita mencari inti pokok, biasanya di tesis ini mengandung inti pokok tersebut. Next, yang kedua itu ada argumen. Argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat pendukung yang kemudian akan mendukung dari tesis tadi. Jadi argumen ini berisi tentang uraian selanjutnya yang mendukung dari tesis. Jadi argumen ini kelanjutan dari tesis. Tentunya kan inti pokok itu masih membutuhkan kalimat-kalimat pendukung. Nah, argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat tersebut yang kemudian akan melengkapi tesis tersebut. Nah, yang ketiga ada reiteration. Reiteration biasa disebut juga dengan conclusion atau kesimpulan. Jadi reiteration ini berisi tentang uraian kembali atau tentang kesimpulan dari teks yang telah dibahas tadi.
Jadi di reiteration atau conclusion ini berisi tentang uraian kembali atau kesimpulan dari argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang telah dibahas tadi. Jadi di sini berisi tentang kesimpulan dari teks ini. Nah, selesai dari generic structure of this text, kita beralih ke lexicogrammatical features. Nah, di teks eksposisi analitis ini biasanya menggunakan ungkapan seperti firstly, secondly, finally. Kenapa seperti itu? Karena biasanya teks ini mengandung alasan-alasan. Nah, alasan tersebut biasanya didahului dengan firstly, the reason is bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi biasanya teks ini menggunakan ungkapan seperti tersebut. Kemudian ada juga nomina singular and or plural seperti the, this, those, my, and etc. Jadi juga di dalam teks ini biasanya mengandung kata-kata seperti itu, seperti the, my, those, and etc. dan lain-lain. Kemudian teks ini biasanya menggunakan simple present tense. Juga menggunakan conjunction atau penghubung seperti therefore. Karena teks eksposisi ini juga tentunya menghubungkan antar kalimat. Jadi biasanya juga menggunakan kata hubung. Kemudian kita akan beralih ke contoh dari teks eksposisi analitis ini sendiri. Contohnya adalah car should be banned in the city. Jadi mobil sebaiknya dihilangkan di kota. Nah, teks ini tentunya memiliki gambaran yang sangat jelas kan tentang kenapa mobil itu seharusnya dilarang. Seperti yang kita tahu, mobil itu di kota sangat menyebabkan polusi. Nah, pada teks ini yang pertama, di paragraf pertama itu kita bisa menemukan tesis, yaitu as we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Jadi di kalimat pertama ini, mobil itu menyebabkan sebuah polusi. Selain itu, dengan banyaknya mobil juga dapat menyebabkan sebuah kecelakaan. Nah, dengan inti kalimat ini tentunya nanti juga akan muncul argumen-argumen atau pendapat-pendapat pendukung yang akan mendukung inti pokok kalimat ini. Nah, kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 ini ada argumen-argumen seperti firstly, cars as we all know contribute to most of the pollution in the world. Nah, di kalimat ini kita bisa menemukan kata firstly. Nah, seperti yang tadi unsur kebahasaannya itu menggunakan firstly kan biasanya. Nah, ini juga menggunakan hal tersebut. Yang pertama itu seperti yang kita tahu, mobil menimbulkan polusi di dunia ini. Kemudian secondly, the city is very busy. Jadi yang kedua itu mobil menyebabkan kebisingan di kota. Nah, seperti yang kita tahu, dengan di kota itu banyak sekali mobil yang menyebabkan sebuah kebisingan, dan itu juga mengganggu lingkungan sekitar kita. Kemudian thirdly, cars are very noisy. Jadi mobil itu sangat berisik. Nah, bisa kita lihat ketika di kota mengalami kemacetan, tentunya akan menyebabkan sebuah suara yang berisik sekali dari mobil. Semua mobil yang banyak tersebut seperti suara klakson. Nah, kemudian ada reiteration di paragraf terakhir, yaitu in conclusion, cars should be banned from the city for the reason. Jadi dengan alasan-alasan tersebut, mobil seharusnya dilarang atau dihilangkan di kota. Nah, ini berisi tentang kesimpulan kan iteration ini.
Jadi teks ini sudah lengkap dengan 3 struktur tadi, yaitu tesis, argument, dan reiteration. So, what do you think about our materials today? Do you have any question? Jadi kesimpulan dari teks eksposisi analitis ini adalah teks eksposisi analitis adalah teks yang membahas tentang isu-isu aktual yang terjadi di sekitar kita. Kemudian struktur dari teks eksposisi analitis ini ada 3. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga reiteration atau conclusion. Yang pertama berisi inti pokok, yang kedua berisi tentang pendapat-pendapat pendukung yang akan mendukung inti pokok tersebut, dan yang ketiga berisi tentang kesimpulan. So now you understand about the material today about analytical exposition text, and thank you for your attention and your association in this class, and I will close my class today. I will close our class today, and I hope you enjoy about my class. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang teks eksposisi analitis. Thanks for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.